saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, sekali lagi Pak turut prihatin atas peristiwa yang terjadi meskipun sudah beberapa bulan ya Pak. Tapi saya tetap ingin menyampaikan rasa prihatin kami terkait dengan kejadian ini. Saya pernah bertemu Bapak juga di Jambi pada waktu itu. Pertanyaan saya Pak Samuel, bahwa Yosua dikatakan sering ke tempat hiburan malam, lalu kemudian meminum minuman keras bersama teman wanita. Apakah sosok seperti itu anak Bapak yang Bapak kenal? Yang kami ketahui soal sosok almarhum Joshua, kami selaku orang tuanya ataupun ayah kandungnya ya, selama dia di Jambi kami tidak pernah mengetahui dia itu bahwa dia suka minum minuman keras. Oleh sebab itu saya lihat di pengadilan dari saksi Ferdy Sambo ini, semuanya nampaknya jawaban itu seperti berjemaah, semua menyudutkan almarhum. Nampaknya sudah dikoordinir. Bapak melihat itu Pak ya? Karena semuanya memojokkan Yosua, itu Bapak lihat? Iya, saya lihat, saya mengikuti terus persidangan ini biarpun melalui televisi, biarpun saya di Jambi, saya lihat saksi itu kebanyakan secara berjemaah menyudutkan almarhum. Secara bersama-sama menyudutkan almarhum, yang Bapak tahu bahwa yang bersangkutan almarhum sama sekali tidak pernah atau tidak mungkin melakukan atau misalnya punya kebiasaan dari apa yang mereka sebutkan. Iya, apa yang mereka sebutkan itu semua nampaknya menyudutkan almarhum. Orangnya pun sudah meninggal, masih disudutkan. Jadi dalam hal ini ya, saya melihat penuntukan saya utarakan tadi, sepertinya orang itu berjemaah untuk menyudutkan almarhum. Kalau Bapak, saya tanyakan begini, Bapak punya jawaban nggak? Apa tujuannya kira-kira? Pak Samuel? Iya, apa tujuannya? Bersama-sama menyudutkan almarhum Yosua. Ya dalam hal ini berbagai macam cara orang itu saya lihat adalah yang dibilang minum minuman keras, sering berangkat ke ke tempat hiburan malam, ke kafe, menghabiskan uang 5 juta sampai 15 juta. Memangnya gaji anak saya ini berapa sebulan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Bersama teman wanita. Kalau almarhum selalu ke kafe tiap malam minggu menghabiskan uang 5 sampai 15 juta sebulan, apakah mungkin? Dari mana dia punya uang segitu banyak? Logikanya begini Pak, kalau seandainya punya uang sebegitu banyak, pasti ngirim ke orang tuanya juga banyak. Boleh tahu nggak Pak? Ini belum pernah pasti disebutkan. Berapa setiap bulan yang dikirimkan Yosua ke Bapak? Saya harus sebutkan ini karena biar kita terbuka. Ini belum pernah kemudian disebutkan sebelumnya di media manapun. Betul Prof Gayus dan Prof Adrianus ya. Boleh saya tahu Pak, kita buka-bukaan di sini Pak. Berapa jumlah uang yang dikirimkan Yosua ke Bapak setiap bulan? Kalau ke kami orang tuanya ya, atau ke ibunya, itu jarang sekali mengirim uang. Paling sama adiknya yang masih kuliah pada saat itu mengirimkan uang saku adiknya yang masih kuliah, anak saya yang nomor 3. Cuman itu saja. Kalau dia pulang ke Jambi memberi sango sama adik kakaknya. Berapa Pak? Ya nominalnya kita kurang tahu. Tapi nggak besar? Ya nggak besar, paling 1 juta, 2 juta, hal yang wajar. Tapi kalau dibilang ke kafe kayak dibilang siapa itu tukang apa namanya itu orang Papua itu, dibilang ke kafe lah, habis 5 sampai 15 juta itu udah sangat-sangat nampak itu pembohongan. Pernah mungkin bercerita sedang kesulitan misalnya uang dan lain sebagainya ke Bapak? Atau ke Ibu mungkin? Kalau almarhum tidak pernah bercerita soal kesulitan uang. Malah dia selalu mengutarakan sama kita itu jangan terlalu memikirkan uang dalam hidup ini. Kita pikirkanlah ke depan, kita pikirkanlah masa depan adik-adik sama kakak ini. Kalau uang itu dengan sendirinya, kalau kita berusaha datang sendiri, itulah yang selalu diucapkan almarhum. Begini Pak, saya harus gali lagi, saya harus kupas lagi. Kalau seandainya bisa 5 sampai 15 juta dalam satu malam, beberapa kali dalam 1 bulan, betul ya? Artinya kan mungkin yang ada di bayangan saya, apa yang dikenakannya bermerek misalnya. Bajunya, mungkin jam tangan, sepatu, dan lain sebagainya. Pernah nggak dia cerita atau mungkin dari keluarga yang tahu atau mungkin kan ada kakak dan adik yang perempuan yang mungkin
aware ya, tahu soal itu. Pernah nggak Bapak melihat seperti itu atau mendapat laporan seperti itu bahwa oh barang-barang Yosua kok sekarang mahal-mahal ya? Sedangkan baju dia sudah sampai ke sini ya, sesudah dia meninggal, saya lihat harga bajunya itu yang normal-normal saja. Sangat jauh berbeda seperti yang diucapkan di persidangan oleh saksi-saksi itu. Akhir-akhir ini berbaju mewah dan sebagainya. Ini masih ada bajunya di sini di Jambi semua. Boleh kita buktikan berapa harganya ini. Setara dengan baju saya yang saya beli di kaki lima saya lihat. Batiknya pun kecuali waktu itu masih di Pak Ferdi Sambo itu di Tipidum, ya itu pernah saya tanya. Ya. Ini Pak Samuel, ini sambungannya terganggu sepertinya. Oke, nanti kita akan ke Pak Samuel lagi. Sementara saya ke Dokter Martina. Baju sehari-hari biasa ya dengan. Ya, saya sejenak ke Dokter Martina dulu ya Pak ya. Dokter Martina ini saudara adalah teman kecil dari Yosua ya, meskipun berbeda usia, lebih tua Dokter Martina sedikit, tapi ia tahu dari kecil. Dan saya juga tahu betul bahwa Dokter Martina ini adalah salah satu perwakilan keluarga yang ikut melakukan otopsi ulang pada beberapa saat yang lalu bersama dengan dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah di dekat rumah Yosua. Betul Dokter Martina ya? Saya sempat juga mewawancara eksklusif Dokter Martina terkait dengan temuan-temuan baru, diantaranya ada luka yang berada di belakang kepala, yang kemudian diketahui adalah tembakan dari belakang kepala dan menembus ke hidung. Saya ingin tanya bukan soal forensik Dokter Martina, tapi saya ingin bertanya soal apa yang Anda ketahui tentang Yosua. Apakah ada perubahan dari masa kecil hingga ke dewasa, dari yang sebelumnya kalau anak sekarang bilang misalnya lebih hedon, lebih mewah. Gitu. Adakah seperti itu mungkin Anda melihat karena Anda juga tetangga juga, Anda tahu Yosua itu adalah tetangga dekat Anda dan Anda tahu kebiasaannya. Silakan. Ya, selamat malam Kak. Sebelumnya saya kenal Yosua itu, dia anak yang ramah, terus itu dia sederhana, nggak terlalu banyak yang neko-neko. Sampai di akhir masa hidupnya? Iya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Karena dari penampilan yang dia perlihatkan sehari-hari gitu kan, dia sederhana, orang yang nggak ada neko-neko, nggak ada glamor ataupun kehidupan yang mewah-mewah, karena keluarga Pak Huta Barat ini tulang ini semuanya sederhana. Kalau kemudian dikatakan bahwa sering ke tempat hiburan malam, lalu kemudian meminum minuman keras bersama teman wanita, itu di luar bayangan Anda? Saya rasa itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia punya karakter yang baik gitu. Nggak pernahlah saya melihat dia ataupun mendengar cerita atau gosip-gosip yang jelek tentang Yosua dan keluarga. Sama sekali tidak pernah mendengar gosip-gosip yang jelek. Misalnya soal teman perempuan, minum-minuman keras, sama sekali tidak pernah? Tidak. Tidak pernah. Bahkan tadi bapaknya mengatakan, Pak Samuel, beberapa bulan sekali hanya mengirimkan uang 1 juta rupiah. Kalau bisa dalam 1 minggu menghabiskan 5-15 juta, rasanya nggak mungkin ketika kemudian mengirimkan uang hanya 1 juta rupiah, itu pun ke adiknya, per 3 bulan atau per 2 bulan. Itu yang disampaikan Pak Samuel. Sempat disebutkan juga, saya mau coba putarkan bahwa Yosua sempat dikatakan sebagai sosok yang temperamental. Saya akan coba putarkan, saya minta produser untuk memutarkan terkait dengan pernyataan seperti ini. Iya. Salah nggak tahu hari apa itu ada yang ke Jogja. Ke Jogja? Siap. Jogjanya kemana? Saya tidak tahu arah. Kan saudara saksi ada di situ, masa saudara saksi nggak Ke tahu? mall. Ke mall? Siap. Ngapain di mall? Nganter nungguin anaknya ibu yang dari Jakarta sama Om Riki. Siapa aja? Saya, Om Richard, sama Om Joshua, sama ibu. Jadi ini agak bertentangan, tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan, tanggal 5 pergi ke mall bareng-bareng ya? Siap. Nggak ada masalah ya? Ini terkait dengan Yosua yang pergi ke mall setelah dikatakan melakukan pelecehan seksual. Saya akan kembali sesaat lagi, tapi sebelum saya break ini saya ingin memastikan dulu kepada Prof. Adrianus.
Anda adalah salah satu orang yang juga Anda pakar tentu, yang membuka kemungkinan bahwa Yosua memang melakukan pelecehan seksual. Mungkin sebelum ke situ, saya mau mengatakan begini bahwa Ya, itu pertanyaannya singkat saja, nanti penjelasan di belakang. Tapi Anda memungkinkan ya, bahwa Yosua melakukan pelecehan seksual. ya. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di The Prime Show, iNews TV bersama saya Aiman Wicaksono.